Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran akuntansi dasar untuk kelas 10. Hari ini kita akan membahas contoh soal persamaan dasar akuntansi dari halaman 45 di buku akuntansi dasar Hendy Somantri. Oke, pertama saya jelaskan dulu, inilah yang dimaksud atau yang dinamakan dengan kolom atau format persamaan dasar akuntansi di mana harta sama dengan utang plus modal, ya. Nah, perusahaannya di sini adalah perusahaan jasa bengkel yang bernama Rida Motor. Saya buat dalam ribuan rupiah, nolnya 3 artinya gimana? Kalau saya mau menuliskan nanti 1 juta, tidak perlu saya buat seperti ini, 1 juta lengkap. Karena kalau angkanya semakin banyak, kita butuh ruang atau space yang banyak di setiap tabel. Nah, untuk mengurangi atau irit tabel, maka kita menggunakan dalam ribuan rupiah. Jadi kalau mau mengetik 1 juta, tinggal kita buat aja 1 jutanya, nolnya berkurang 3. Jadi 1000. Tapi tetap kita anggap kita bacanya sebagai 1 juta rupiah. Itu ya. Kemudian, kolomnya ada tanggal, harta terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, bangunan, peralatan. Sama dengan utang dan modal. Bu, apakah dalam harta ini perinciannya nanti bisa banyak, bisa beda-beda? Bisa, tergantung kebutuhan soal. Bisa jadi nanti di soal berikutnya bangunan nggak ada atau peralatan nggak ada misalnya ya. Jadi bisa bertambah, bisa berkurang, atau bertambah kendaraan, bertambah tanah, yang lainnya bisa juga. Tergantung harta yang dimiliki dalam kasus atau soal perusahaan. Sama dengan utang dan modal, kalau utang dan modal sudah pasti utang usaha dan modal usaha. Kemudian ada kolom keterangan untuk menandai atau memberikan kita reminder, pengingat dalam setiap tanggal itu transaksinya apa aja yang sudah terjadi gitu ya, misalnya pembayaran kah, pembelian kah, atau yang lainnya. Sekarang kita lanjut ke soalnya. Lihat contoh soalnya, tanggal 2 Januari Rida mendirikan perusahaannya. Jadi kalau baru mendirikan perusahaan tidak ada transaksi, maka di sini kita boleh menandai tanggal 2 tapi di strip dulu semua akun-akunnya ya. Ini namanya kolom akun nih. Akunnya semua di strip dulu karena belum ada transaksi keuangan. Kita lanjut ke tanggal 5. Sebagai investasi dalam perusahaannya, Rida menyerahkan bangunan untuk tempat usaha seharga 45 juta. Nah, coba dianalisis dulu soalnya. Kira-kira PDA ini kan pengaruh ya, PDA itu pengaruh-pengaruh transaksi. Dari transaksi ini berpengaruhnya ke akun yang mana? Tadi ada kata-kata Rida menyerahkan bangunan. Nah, berarti berhubungannya dengan bangunan ya. Tanggal 5 kita ketik bangunan. Kenapa bangunannya? Apakah bertambah atau berkurang? Nilai bangunannya bertambah karena sekarang kita posisikan diri mencatatnya sebagai akuntan Rida Motor. Jadi Rida sebagai pemilik perusahaan memberikan ke perusahaan Rida Motor berupa bangunan sebagai bekal awal usaha. Maka kita sebagai akuntan di PDA persamaan dasar akuntansinya, bangunan kita buat bertambah senilai 45 juta. Oke, kalau bertambah nggak perlu kita buat plus ya. Kecuali kalau minus nanti kita kasih tanda minus. Dan uang tunai sebesar 30 juta. Jadi untuk modal awal nih kita ngasih bangunan, si Rida ngasih bangunan dan cash 30 juta. Berarti cashnya bertambah 30 juta. Setelah itu, ada lagi nggak pengaruh yang lainnya di bagian harta? Apakah piutang bertambah, perlengkapan? Nggak ada, berarti strip ya. Lanjut. Sekarang di bagian utang dan modalnya harus balance ya di sini. Di sebelah kiri ada nominal uang 30 tambah 45, berarti di sini juga harus ada ya. Apakah Rida mendapatkan hasil bangunan dan kas ini dari utang? Bukan. Berarti di sini nggak ada keterangan utang ya. Berarti utangnya di strip. Melainkan Rida memperoleh berarti semuanya dari modal sendiri, modal usaha. Berarti modalnya bertambah 75 juta. Kenapa 75 juta, Bu? Karena supaya balance hartanya kan kas 30 tambah bangunan 45, berarti kalau jumlahin modalnya untuk awal mendirikan perusahaan ada 75 juta. Oke. Jadi ini adalah penyerahan investasi ya. Investasi awal. Oke. Nah, lanjut tanggal 6. Pembelian peralatan. Nah, sudah jelas berarti pengaruhnya adalah di bagian kolom harta peralatan. Membeli peralatan dari toko Vega 35 juta. Kalau kita beli peralatan, kira-kira nilai dari peralatan di perusahaan kita itu bertambah atau berkurang? Bertambah dong, karena ada peralatan yang masuk ya.
koleksi peralatan kita gitu ya, istilahnya tuh bertambah 35 juta. Terus apa lagi? Dibayar dengan cek. Berarti kita mengeluarkan apa sih kalau kita mengeluarkan cek? Mengeluarkan harta berupa uang cash 10 juta. Kok cuma 10 juta? Kan harganya 35 juta. Ternyata sisanya dibayar dengan cara angsuran atau kredit atau utang ya. Ntar dulu, tadi kasnya 10 juta itu harusnya berkurang ya. 10 juta itu tadi kasnya berkurang. Kalau kita mengeluarkan uang kas, maka kasnya jadi berkurang, dikasih tanda minus. Nah, oke, tadi peralatannya bertambah, kasnya berkurang. Sekarang utangnya jadi bertambah. Jadi utang perusahaan kita jadi ada nih ya. Kita jadi punya utang karena sisa yang berapa ini? 35 kurang 10. Sisa 25 jutanya masuk dalam utang. Gak kita langsung bayar di hari ini juga gitu ya. Nah, kita buat di sini. Modal usahanya nggak ada ya, nggak ada yang berpengaruh. Kita buat di sini nama keterangannya adalah pembelian peralatan. Nah, lanjut ya. Itu tadi sudah transaksi tanggal 6. Sebelum kita ke transaksi berikutnya, kita harus selalu menjumlahkan. Setiap habis transaksi kita jumlahkan saldo sementaranya. Oke. Kas 30 juta dikurang 10 tinggal 20 juta. Bangunan masih sama 45 juta, yang lainnya masih strip-strip ya. Bangunan 45 juta masih. Peralatannya jadi 35 juta saldonya ya. Utang usaha jadi saldonya 25 juta. Modal usaha masih 75 juta. Oke. Nah, ini diberi tanda atau warna pulpen yang berbeda nanti ya saat menuliskan di buku untuk menandai saldo sementara supaya beda dengan transaksi lainnya. Lanjut ke tanggal 8. Pembelian perlengkapan. Nah, udah jelas. Berarti di bagian harta untuk perlengkapan ada apa nih? Pengurangan kah atau penambahan? Pembelian perlengkapan seharga 2.200.000. Kalau kita beli perlengkapan otomatis perlengkapan kita menjadi bertambah senilai 2.200.000. Oke, belinya dibayarnya dengan cek, berarti cash bayarnya. Kalau kita ngeluarin uang untuk beli perlengkapan, berarti cashnya berkurang 2.200.000. Ada pengaruh ke piutang nggak? Nggak ada. Bangunan nggak ada, peralatan nggak ada. Nah, sekarang tinggal pengaruhnya ke utang atau modal ada atau enggak ya kira-kira. Di tanggal 8 ini tidak ada ya. Nggak ada pengaruhnya kalau kita beli peralatan, beli kendaraan, beli bangunan. Beli gitu ya, itu nggak ada di sini untuk beli-beli yang operasional sehari-hari. Kita buat di sini keterangannya adalah pembelian perlengkapan. Oke, seperti biasa kita jumlahkan dulu saldo sementaranya. 20 juta dikurang 2.200.000, 17.800.000. Oke, yang lain masih sama ya, 2.200.000. Ini masih 45 juta, 35 juta. Lanjut, transaksi ke-15. Penyerahan pekerjaan jasa bengkel kepada Surya Motor. Apa sih Bu artinya? Artinya kita sudah menyelesaikan pekerjaan jasa. Karena kan bengkel ya. Jadi kita anggap aja sudah membetulkan, membenarkan gitu ya, menservis motor ya pada pelanggan seharga 3.250.000. Tapi dibayarnya nanti tanggal 27. Nah, gimana tuh kira-kira? Nah, kita lihat di sini. Ada pendapatan, terus belum diterima uangnya, berarti kita belum dapat uang cash dong di tanggal 15 ini. Jadi nggak ada tuh cashnya, pengaruhnya ya. Apa dong yang kira-kira bertambah atau berkurang? Yaitu piutang. Apa kemarin piutang? Harta atau uang kita atau pendapatan kita yang masih di tangan orang lain karena belum dibayarkan sejumlah 3.250.000 ya. Ke yang lainnya nggak ada perubahan. Terus pengaruh di utang dan modalnya apa? Pengaruh ke utang kah? Enggak, karena kalau utang kebalikannya dari piutang ya. Utang justru kita yang belum bayar. Pengaruhnya adalah ke modal usaha. Modalnya bertambah 3.250.000. Jadi kalau ada pendapatan, maka modalnya juga jadi bertambah. Nah, kita buat di sini
pendapatan jasa. Meskipun uangnya kan kita belum terima, Bu, nggak apa-apa. Uangnya belum kita terima, harus sudah kita akui sebagai piutang. Jadi kita udah punya penambahan modal nih, meskipun uangnya belum diterima. Nah, kita jumlahkan seperti biasa. Jumlahkan dulu saldo sementaranya yang nggak berkurang diturunkan. Oke. Nah, modalnya berubah. 75 juta dikurang 3 juta, ditambah 3.250.000, yaitu 78.250.000. Oke, ini hasil saldo sementaranya. Lanjut ke transaksi tanggal 20 Januari, penyerahan cek kepada toko Vega 5 juta untuk bayar utang atas pembelian peralatan bengkel. Oh, berarti waktu kita beli peralatan bengkel ya, yang tanggal 6 Januari ini nih ya, kita beli peralatan utang kan. Sekarang baru dibayar sejumlah 5 juta rupiah. Kalau kita bayar-bayar, pokoknya ada keterangan bayar, berarti kita mengeluarkan uang kas. Mengeluarkan uang kas dikasih tanda minus. Minus berapa? Uang cashnya berkurang 5 juta untuk bayar utang ya. Piutang nggak ada pengaruhnya ini juga. Oke, mengeluarkan uang untuk bayar utang. Berarti utangnya dari 25 juta udah dikurangin sama 5 juta. Di sini berarti sama juga, minus juga. Utangnya sudah minus atau berkurang 5 juta. Gitu ya. Modalnya nggak ada pengaruhnya di sini. Kita buat pembayaran piutang. Pembayaran utang, maaf ya. Utang kita kepada orang lain. Oke, sekarang kita jumlahkan lagi saldo sementaranya. Saldo sementara tiap akun. 17.800 dikurang sama 5 juta, 12.800. Terus, yang lainnya sama juga kita jumlahkan. Nah, sekarang nih, utang kita tadinya 25 juta dikurang dengan 5 juta. Berarti tinggal 20 juta. Modal masih sama ya. Oke. Lanjut. Sekarang transaksi tanggal 25. Penerimaan uang tunai dari Surya Motor sebesar 2.250.000 untuk membayar pekerjaan tanggal 15. Kita lihat, oh tanggal 15 si Surya Motor itu kan punya utang ya. Kita menganggapnya sebagai piutang. Ada piutang kita di Surya Motor. Sekarang di tanggal 25 ini dia baru mau membayar berapa, kita lihat. 2.250. Kalau ada orang bayar piutang ke kita nerima uang, di sini udah ada keterangannya ya. Penerimaan uang tunai, otomatis kasnya bertambah. Kas bertambah 2.250.000. Ya, piutangnya nggak ada. Apakah piutangnya ada pengaruh? Ada. Jadi tadinya kan piutangnya 3.250.000. Sekarang karena sudah dibayar 2.250.000, kasnya bertambah, piutangnya juga berkurang. Ya, piutangnya jadi berkurang. 2.250.000. Dikasih tanda minus, jangan lupa. Oke. Itu ya. Untuk yang tanggal 25. Terus pengaruh yang lainnya nggak ada ya. Oke, nggak ada pengaruh yang lainnya. Di sini tulis penerimaan piutang. Oke. Nah, kita jumlahkan lagi seperti biasa. 12.800 dikurang 15 dikurang 2.250 sama dengan 15.050.000. Kemudian 3.250 dikurang 2.250 tinggal 1 juta. Yang lain masih sama ya. Oke, lanjut. Setelah tanggal 25 ke tanggal 29. Penerimaan dari penyerahan jasa bengkel dengan pembayaran tunai. Ingat, kata-katanya bukan pembayaran tapi penerimaan. Otomatis di tanggal 29 ini ada kas bertambah. Ya, 6.800.000. Dari jasa, berarti dari pendapatan jasa nih. Ya, 6.800.000. Oke, berarti dengan adanya penambahan uang kas dari
pelayanan jasa kita, maka yang bertambah di sini adalah modalnya 6.800.000. Jadi kalau perusahaan kita memperoleh penghasilan ya dari akibat pelayanan jasa, maka disebut sebagai pendapatan jasa yang akan menambah modal. Di sini juga ada pendapatan jasa ya. Pendapatan jasa itu bisa berupa piutang ataupun utang. Ya, harus diakui pendapatan jasa. Nah, jangan lupa saldonya. Saldo sementaranya kita buat 15.050 tambah 6.800.000. Hasilnya adalah 21.850.000. Oke, yang lainnya sama masih. Nah, modal usahanya karena ada pendapatan jadi bertambah. Sekarang ada 85.050.000. Oke, lanjut. Tanggal 30, pembayaran beban-beban bulan Januari berjumlah 5.450.000. Ini rinciannya. Jadi beban itu adalah biaya yang sering atau rutin dikeluarkan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Jadi demi perusahaan itu tetap berjalan, beroperasi, maka kita pasti mengeluarkan beban. Beban gaji, listrik, telepon, perbaikan bangunan, ya, perawatan bangunan, perawatan mesin mungkin dan lain-lain. Nah, karena di sini udah ada kata kuncinya ya. Pembayaran beban, pembayaran berarti uang cash berkurang 5.450.000. Oke. Nggak ada pengaruh ke harta lainnya ya. Karena kita bayar beban, mengeluarkan uang. Nah, utang juga nggak ada karena langsung mengeluarkan uang, nggak pakai dicicil. Lanjut, modal usahanya juga berkurang. Kenapa berkurang? Karena beban-beban ini pasti akan sering terjadi. Dengan sering kita mengeluarkan uang kas tiap bulan, tiap minggu mungkin, maka modal usaha kita juga menjadi berkurang sebesar 5.450.000. Oke. Kita buat di sini namanya pembayaran beban-beban. Nah, itu ya. Kita buat saldo lagi sementara. Jangan lupa nanti kalau di buku tulis saldo sementara ini dibuat dengan pulpen warna merah kah atau ditebalkan atau dibuat warna yang lain gitu ya dari transaksi supaya tidak keliru dan tidak bingung. Oke, kita lihat kasnya sudah berkurang, tinggal 16.400.000. Yang lain masih sama ya. Modalnya sudah berkurang, sisanya tinggal 79.600. Nah, kita beralih ke nomor 31. Yang pertama, pengeluaran cek 2 juta untuk keperluan pribadi. Apa sih keperluan pribadi, Bu? Jadi, kalau Rida itu kan pemilik perusahaannya. Nah, Rida ini boleh menggunakan uang perusahaan untuk kebutuhan pribadi dia, gitu kan. Karena dia sebagai pemiliknya, maka punya hak di sana. Nah, pengeluaran cek berarti mengeluarkan uang cash, yaitu minus 2 juta. Oke, nggak ada transaksi yang lainnya ya pengaruhnya ya. Nah, sekarang tinggal diutang sama modal. Kalau si pemilik ngambil cash 2 juta untuk keperluan pribadi, otomatis modal di perusahaan lah yang akan berkurang juga sebesar 2 juta rupiah. Tulis di sini pengambilan uang hak pemilik. Atau kita sebut prive ya. Prive bacanya, prive sama aja. Oke. Gitu ya. Lanjut, kita jumlahkan saldo sementara. Kasnya tinggal 14.400.000. Ini masih sama. Sama juga. Sama. Nah, modalnya sudah berkurang, tinggal 77.600. Terakhir tanggal 31 yang terakhir. Sisa perlengkapan bengkel setelah diperiksa tinggal 500.000. Artinya udah banyak perlengkapan yang habis terpakai. Sisa perlengkapan pada tanggal 31 tinggal 500.000. Nah, udah jelas tuh. Perlengkapan, ada nggak pengaruhnya sama kas? Nggak ada. Piutang? Nggak ada juga. Berarti pengaruhnya ke harta perlengkapan. Perlengkapannya berkurang.
Berkurang berapa? Ya, yang ditanya di sini adalah berkurangnya, bukan sisanya. Kalau sisa nanti masuknya ke saldo ya. Sisanya 500.000, berarti berkurang berapa sih dari 2.200.000? Berkurangnya adalah sebesar 1.700.000. Oke. Nggak ada pengaruh bangunan dan peralatan ya. Nah, perlengkapannya kan berkurang 1.700.000, otomatis modal kita untuk menjalankan usaha karena kita butuh peralatan juga berkurang 1.700.000 gitu ya. Jangan lupa dikasih tanda minus, minus 1.700.000. Tulis di sini beban perlengkapan. Beban itu yang sudah terpakai artinya ya. Makanya di sini saya buat yang udah terpakai aja, makanya menjadi beban namanya. Oke, sekarang saldo terakhirnya kita buat. Kas masih 14.400.000. Saldo terakhir. Rp1.000.000. 2.200.000 perlengkapannya, sisanya tinggal 500. Ini masih sama. Oke, maaf, ini 20 juta ya, salah. Nah, modalnya tinggal 75.900. Dibacanya juta ya. Oke. Nah, udah selesai, tinggal kita jumlahkan. Apakah sudah balance? Bagaimana caranya, Bu? Harta sama dengan utang plus modal. Berarti jumlahkan semua harta ini ya. Nanti kalian jumlahkan sendiri lagi mungkin pakai kalkulator. Jumlahkan semua dari kas sampai peralatan. Hasilnya 95.900.000. Yang besar ya. Terus utang dan modal ini. Utang sama modal dijumlahkan. Utang ditambah modal. Apakah hasilnya sama dengan harta? Nah, ternyata sudah sama. Sama-sama hasil akhir saldonya 95.900.000. Inilah yang dinamakan dengan persamaan dasar akuntansi, yakni balance karena sama gitu ya. Gimana? Mudah ya untuk mengerjakannya. Kalian bisa ulangi terus berkali-kali sampai kalian paham, dan inilah nanti hasilnya seperti ini. Semua sudah terisi gitu ya. Kalian buat di buku besar akuntansinya, dan kalian saldo akhirnya harus dibuat pakai pulpen merah atau garis merah atau yang lainnya ya. Sebagai penegasan bahwa hasil akhirnya seperti ini. Selamat mengerjakan dan selamat belajar.